Shalom, haleluya. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua dimanapun kita berada, yang ada di rumah, yang ada di mana-mana. Saat ini kita bersyukur kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sebelum itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengembalikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu malam hari ini, di mana Engkau sudah berbicara, Engkau sudah berkarya di tengah-tengah kami. Dan saat malam hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan mau berbicara kepada kami di dalam firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri kami hikmat kebijaksanaan untuk kami memahami apa yang Engkau bicarakan, apa yang Engkau katakan di dalam kehidupan kami saat malam hari ini. Ya Bapa di surga, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk belajar merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Tetapi saya hanya membacakan kepada kita di dalam ayat yang kedua. Matius 7 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita, "Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu," kata firman Tuhan. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu jangan menilai orang karena penampilannya. Adalah hal yang wajar jika manusia menilai sesamanya berdasarkan penampilan luaran atau apa yang terlihat oleh mata, sampai ada istilah yang mengatakan cinta pada pandang pertama. Ya, katakan terhadap seseorang saat pertama kali kita menjumpai atau berjumpa, pastilah didasari oleh penilaian dari penampilan luarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu penampilan seseorang adalah cermin dari pribadi atau keadaan yang bersangkutan. Contohnya di sini kita dapat melihat di saat seseorang itu merasa gembira, ya, merasa sedih, bersemangat atau putus asa, pasti kita dapat melihat dari penampilannya, ya, dari wajahnya. Kadang-kala dari pandangan mata saja seseorang dapat dinilai apakah orang itu orangnya sombong atau dia punya niat yang tidak baik, ya, seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-14 berkata, "Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa." Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-14. Nah, atau mungkin kita akan berkata, saya tidak suka dengan orang itu. Dari raut mukanya, wajahnya saja sudah kelihatan yang dia itu jahat. Ya, singkatnya kita begitu mudah menilai seseorang seperti layaknya kita menilai sebuah buku berdasarkan kulitnya saja. Penilaian kita terhadap seseorang, ya, boleh saja salah. Maka dari itu firman Tuhan
melarang kita untuk menghakimi atau mengukur orang lain dengan ukuran yang kita guna, ya, atau berdasarkan penampilannya secara luarannya saja, ya, di dalam kehidupan mereka. Yang berhak menilai manusia itu ialah Tuhan, bukan sesama. Karena ukuran kita menilai orang berbeza dengan penilaiannya Tuhan, ya. Seperti di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, ya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Dalam khotbahnya Tuhan Yesus menegur keras orang-orang Farisi. Kita dapat melihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, di mana sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan, kata firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata penampilan luaran seringkali menipu di dalam kehidupan manusia. Memang kita tidak boleh meremehkan penampilan, namun itu bukan yang utama di dalam menilai seseorang. Alkitab dengan tegas melarang kita untuk menilai, menghakimi, atau mengukur seseorang berdasarkan penampilan luarannya sahaja, ya. Yang berhak menilai seseorang adalah Tuhan, bukan kita. Tugas kita adalah mengasihi dan memberkati sesama kita. Kalau kita melihat orang saudara kita yang mungkin jauh di hadapan Tuhan, kita orang percaya harus mengasihi, memberkati mereka supaya mereka kembali kepada firman Tuhan di dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan kita orang-orang percaya. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana malam hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajar kami agar kami tidak menilai atau tidak mengukur seseorang melalui pandangan luaran atau penampilannya saja, ya Bapa. Karena Engkau melihat hati anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Kiranya firman itu Tuhan mengubah kami menjadi yang baru di hadapan Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka saat malam hari ini di dalam kehidupan mereka. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.